Hai sobat semua, saya Andi, kita kembali lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semen-semen dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita diskusi mengenai kroning ya. Apa kroning ya? Kroning itu mahkota ya, jadi ya bentuknya kayak mahkota berarti. Ya, itu ada di laras, ujung laras ya. Tujuannya apa? Kroning itu, kroning adalah bertujuan untuk eh, mengalirkan udara supaya akurat teman-teman ya. Jadi penting sekali kroning itu ya. Jadi kalau di dunia ini ya secara keilmuan gitu, aliran udara itu dibagi menjadi dua ya, aliran laminar sama aliran turbulence. Kalau turbulensi itu tidak karuan ya, kalau pesawat goyang-goyang itu karena turbulensi namanya. Kalau aliran laminar itu lurus saja begitu ya. Nah, seperti apa bentuknya ya? Jadi kalau kita gambarkan teman-teman ya, seandainya ini laras ya, kemudian ada kroningnya ya, kita lihat dari samping ya, peluru melesat. Nah, seperti ini teman-teman ya, kelihatan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kroning kita dari di depan ini ya, di depan ini ya. Dia tujuannya supaya udara itu ya, alirannya bisa kebuang, menyebar gitu ya, menyebar supaya terjadi aliran yang laminar nanti ke depannya gitu ya. Kalau enggak nanti turbulence ya. Turbulensi salah satunya adalah turbulensi itu recoil ya. Kalau ini di kon ini di ujung laras ya. Ya, itu nanti ada hubungannya sama muzzle juga ya untuk mengurangi recoil ya. Jadi ini. Nah, seperti apa kroning yang bagus teman-teman ya? Kalau saya sering beli laras gitu ya, teman-teman kalau kalau kroning itu macam-macam, ada yang di bentuk-bentuk gini ya, bentuk-bentuk gitu ya, bentuk macam-macam gitu ya. Hasilnya ya banyak yang nggak akurat, ada juga yang akurat gitu. Tapi yang paling penting kan sebenarnya bukan bukan bentuknya ya. Kalau kita lihat di sini, seandainya ini ada lagi gitu ya, mungkin begini. Nah, seperti ini teman-teman. Saya gambarin dulu ya teman-teman ya. Ya, kalau kita lihat ya di sini, ya, kalau ada yang digambarin begini juga kroningnya ya, kayak mahkota gitu ya. Nah, intinya sebenarnya yang berfungsi di sini teman-teman. Nah, di sebelah sini ini akan mengalirkan gas ini ya, udara ini. Ini juga sama. Jadi tanpa di gini-gini ini ya sama aja begini gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang dapat saya laras yang bagus, saya kondingannya pas bagus, ada yang enggak ya. Seperti apa kondingan yang bagus teman-teman ya? Kalau saya ini dari Om Unding ini yang sering percobaan begini ya. Sudah dicoba berkali-kali. Ini rahasia kroning teman-teman. Nah, penting sekali nih. Kroningnya cuma seperti ini teman-teman. Coba dilihat ya. Tuh, nggak ada bentuk-bentuk yang macam-macam ya. Mulus saja begitu, satu aja. Ya, seperti yang gambar di atas ya teman-teman ya. Jadi nggak ada bentuk yang aneh-aneh kroningannya itu ya. Kroningannya cukup begitu aja ya. Cukup begini aja ya. Nah, tapi yang paling penting adalah sudutnya teman-teman ya. Sudutnya itu setelah dilakukan percobaan berkali-kali, yang paling bagus itu ada di 11 derajat teman-teman. Nah, itu yang paling penting ya, 11 derajat. Sudutnya di mana? Ya, sudut antara ini teman-teman. Ya, kalau garis lurus, nah ini 11 derajat. Ya, kalau kita lihat di sini, ya itu ya. Ini ada di 11 derajat tuh. Sudutnya ini kayak garis ya. Jadi itu rahasianya teman-teman, kenapa senapan yang kita buat gitu, larasnya yang kita bubut sendiri
itu bisa akurat. Ya, ini sharing aja sama teman-teman ya, supaya ya semuanya punya senapan yang akurat lah gitu ya. Kalaupun bentuknya mahkota tadi teman-teman, mahkota yang gini-gini gini ya, pada akhirnya di tengah itu juga harus 11 derajat. Ya, kadang-kadang kalau kita beli dibuat bentuk macam-macam, ketemu nggak bagus, mungkin di situ di konengnya gitu ya. Nah, itu juga bisa diperbaiki ya. Intinya itu teman-teman cloning ya, jadi membuat aliran itu menjadi laminer ya. Laminer itu lurus itu, jadi nggak ada hentakan-hentakan begini ya. Kalau ada hentakan namanya turbulence ya, turbulensi itu namanya. Itu membuat memes di depannya yang dia lompat di ujungnya apa namanya laras, itu jadi goyang, nggak akurat ya. Itu nggak akurat ya, kenanya target juga nggak akurat ya. Tapi kembali lagi teman-teman ya, targetnya adalah target lomba ya, bukan target berburu ya. Kalau target berburu mungkin sedikit-sedikit turbulensi nggak ada masalah ya. Yang kita sampaikan kemarin, standar akurasinya berbeda gitu ya. Tapi kalau ini dipakai buat berburu ya lebih bagus lagi gitu, maksudnya begitu ya teman-teman. Itu aja yang bisa saya kali ini ya teman-teman ya, mengenai cloning. Kalau ada yang pengalaman lain silakan ditulis ya di komen. Bisa saja punya pengalaman berbeda teman-teman ya, seperti apa kita bisa memajukan bangsa ini gitu ya, supaya perbedilan ini semakin bagus ya. Nggak apa-apa, sharing aja teman-teman ya. Oke, itu aja yang bisa saya disampaikan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Salam selaras. See you.